Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita Deliverer akan diambil dari Roma 11 ayat 26. Roma 11 ayat 26. Saya akan bacakan. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kalau kita lihat di kitab bahasa Indonesia kita, dari Sion akan datang penebus. Kalau di Alkitab bahasa Inggris, there shall come out of Sion the deliverer. Jadi penebus ini adalah dapat diartikan deliverer yang melepaskan kita, yang akan membawa kita keluar dari hidup yang lama, dari dosa, dari kefasikan menjadi hidup benar di dalam Tuhan. Kalau kita melihat yang membawa kita untuk bisa lepas, yang membawa kita bisa diselamatkan, di sini dikatakan dari Sion. Dan seluruh Israel akan diselamatkan, menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kalau kita lihat ayat ini sebetulnya menarik, karena kalau kita lihat Yesaya 59 ayat 20, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat, tentu kita tahu keselamatan adalah perjanjian Allah kepada bangsa Israel, keturunan Yakub. Jadi, kalau kita lihat di perjanjian lama, keturunan Yakublah yang akan diselamatkan. Tapi kita juga melihat keturunan Yakub, orang-orang Israel, mereka juga hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga ketika kita melihat penebusan, bukan hanya berdasarkan karena mereka orang Israel. Mereka memiliki darah Israel sehingga mereka ada di dalam perjanjian ini. Tapi ketika kita melihat di perjanjian lama, dan ini pun sebetulnya sangat jelas dari Yesaya tadi, ketika orang-orang mau diselamatkan, berarti dia harus mau bertobat dari pemberontakannya. Dia harus meninggalkan kefasikan. Tapi satu hal yang tercatat dengan sangat jelas, penebus itu, deliverer itu, yang akan membawa mereka kepada keselamatan itu adalah dari Sion. Akan lahir dari Sion, dari orang-orang Israel. Itulah Yesus yang dinubuatkan dan akhirnya sudah digenapi kelahirannya. Kalau kita melihat bagian ini, bukankah sekarang kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang akan diselamatkan? Yesus datang untuk kita yang mau percaya, yang mau berbalik dari hidup kita yang lama, dan mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kalau ayat ini sepertinya ada kesuraman yang sebelumnya terjadi, ada kefasikan, ada pemberontakan. Satu bagian firman Tuhan yang lain, kalau kita lihat di Mazmur 14 ayat 7, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Jadi ketika umatnya mau berbalik kepada Tuhan, akan ada sukacita, akan ada sorak-sorai, dan semua sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, melihat Tuhan yang ditinggikan, melihat orang-orang yang berkumpul bersama menjadi umat Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup menjadi alat Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di masa Prapaskah ini, biarlah kita merenungkan hidup kita. Kita menantikan Yesus yang ada di jalan salib itu, yang akhirnya mati di kayu salib. Itulah cara dia untuk melepaskan kita dari ikatan dosa itu. Dia sudah lakukan itu. Bagaimana respon kita? Jangan sampai kita merespon dengan kita terus tinggal di dalam kefasikan. Kita merespon, kita terus memberontak. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau taat, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita mau melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita juga mau mengasihi Dia dengan sepenuh hidup kita.
Dulu kita adalah seteru Allah, tapi kita sekarang menjadi kekasih Allah tuh di Roma 11 ayat 28. Kalau dulu kita tidak taat, Roma 11 ayat 30. Mari kita sekarang hidup di dalam ketaatan. Supaya apa yang Yesus lakukan tidak menjadi sia-sia. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah membebaskan kami dari ikatan dosa. Engkau yang membawa kami keluar dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Inilah kami sekarang yang sudah merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar itu. Ampuni Tuhan, kalau seringkali mungkin kami masih jatuh bangun, kami masih memberontak, kami masih hidup dengan cara hidup kami yang lama. Kami rindu, kami sadar. Kasih karunia Tuhan begitu besar. Kami tidak mau sia-siakan. Kami mau hidup benar. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.